Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Manggar. Salam. Bum Garda Sagera. Oke, masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang sangat saya banggakan. Hari ini kami Garda Sagera ada di belakang ya, di belakang Pengadilan Negeri Situbondo melakukan hearing. Sebagai lembaga kami memiliki kewajiban untuk mengetahui beberapa persoalan hukum atau produk hukum di Pengadilan Negeri Situbondo. Yang mana yang kami bahas sekarang adalah di mana warga yang melakukan pengaduan ke Garda Sagera itu melalui proses perdata dan kemudian ketika putusan sudah ingkrah dilakukan namanya permohonan eksekusi atau permohonan pemulihan hak, dan kemudian di tahun 2020 pemulihan hak tersebut berdasarkan dengan putusan pengadilan tahun 2020. Ini yang penting ya, pemulihan hak itu menggunakan dasar putusan pengadilan, putusan kasasi di tahun 2020. Nah, ketika permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo, oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo di tahun 2021 ya, atau 2020, dan dilakukan namanya tahapan berikutnya yaitu unmanning, namun termohon tidak hadir, yang sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang ada, wajib hukumnya dilakukan namanya eksekusi di lapangan atau eksekusi real. Namun yang terjadi justru Ketua Pengadilan Negeri Situbondo membuat namanya surat menganulir penetapan yang pertama, yaitu yang ketika dikabulkan ya. Yang ketika dikabulkan, tolong dipahami ini terjadi di masa ketua pengadilan yang lama. Karena yang sekarang ini adalah yang baru. Jadi dengan ketua yang sama mengabulkan dan sekaligus juga membatalkan. Nah, kami kesini untuk mempertanyakan, karena di dalam regulasi yang ada seharusnya itu langsung dilakukan atau dilaksanakan eksekusi real. Menjadi kelucuan tersendiri adalah alasan membatalkan putusan atau penetapan yang sebelumnya adalah menggunakan pedoman nomor 2 dan nomor 4, yang mana tanah tersebut, objek tersebut sudah berpindah kepada pihak ketiga. Artinya objek tersebut tidak ada di dalam gugatan pihak ini. Ini alasannya. Nah, yang menjadi kelucuan adalah bahwa yang dimaksud pihak ketiga ini adalah tergugat 3. Nah, ini yang saya maksud. Apakah Pengadilan Negeri Situbondo tidak memahami bahwa tergugat 3 itu bukan pihak ketiga? Kenapa dijadikan itu menjadi sebuah alasan dan menggunakan pedoman nomor 2 dan pedoman nomor 4? Ini yang kami pertanyakan kepada ketua majelis yang sekarang, ketua pengadilan negeri yang sekarang. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa hal ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri sebelumnya yang sekarang pindah. Dan yang kedua adalah bahwa ketika permohonan ini sudah dikabulkan, pihak dari pemohon itu sudah mengeluarkan atau membayar biaya panjar. Jadi hal tersebutlah yang kami lakukan. Kenapa? Karena ini akan menjadi presiden yang kurang baik. Ketika Pengadilan Negeri Situbondo sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum, dia tidak memahami terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dan ini juga live ini atau statement saya ini bisa menjadi sebuah ya perdebatan, atau mungkin kita bisa menggali lebih lanjut apakah permohonan yang sudah dikabulkan
sudah dilakukan unmanning dan sudah membayar panjar tanpa ada namanya perlawanan, tanpa ada namanya gugatan, tanpa ada namanya PK. Meskipun ini tidak menghalangi namanya eksekusi, itu tiba-tiba dibatalkan putusan yang pertama dengan alasan sudah objek sengketa sudah berpindah kepada pihak ketiga menggunakan dasar seperti yang tadi saya sebutkan adalah pedoman nomor 2 dan pedoman nomor 4. Padahal termohon ini adalah pihak yang dimaksud oleh pengadilan, itu pihak ketiga itu. Dan termohon ini adalah bagian dari tergugat. Ini yang kami pertanyakan, namun karena ketua pengadilan kita ini masih baru, ketua pengadilan meminta kronologis sebenarnya, kronologis yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi tadi cukup kaget juga kenapa hal ini terjadi. Berarti di sini ada kemungkinan panitra sudah melakukan sebuah kesalahan manipulir dari fakta yang ada di lapangan ketika melakukan namanya pemeriksaan di lokasi objek yang harus dieksekusi. Demikian dari kami selaku lembaga swadaya masyarakat. Garda Sakera memiliki kewajiban agar Situbondo selain warganya taat hukum, penegak hukum itu harus melaksanakan aturan, bukan semau gue. Dari saya, Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkas. Salam Garda Sakera.